Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat penghargaan dari pemerintah daerah Yeongdeok, Korea Selatan, baru-baru ini. Penghargaan itu berupa penamaan sebuah taman bermain di Yeongdeok yang menggunakan nama Shin Tae-yong. Selain itu, ada 6 mantan dan atlet lainnya asal Yeongdeok yang mendapatkan penghargaan itu. Hal ini menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pemerintah daerah Yeongdeok tampak bangga dengan prestasi yang diberikan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengukir beberapa sejarah di sepak bola, terutama untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong didatangkan pada Desember 2019 dan mendapatkan kontrak 4 tahun. Selama 4 tahun bersama timnas Indonesia, banyak perubahan gaya bermain sepak bola setelah Shin Tae-yong datang. Akhirnya, PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Perpanjangan kontrak itu didasari atas prestasi Shin Tae-yong yang membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan meloloskan timnas U23 Indonesia sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, berkat Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini berada di posisi ke-131 ranking FIFA. Shin Tae-yong juga sukses membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tampil pada babak tersebut. Banyaknya prestasi yang dilahirkan Shin Tae-yong membuat pemerintah daerah Yeongdeok bangga, hingga akhirnya dibuatkanlah sebuah taman bermain atas nama Shin Tae-yong. Di tengah isu kedatangan Marten Paes yang belum terdaftar di sidang CAS menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marten Paes, kiper yang diharapkan bisa memperkuat pertahanan gawang Garuda, kini menghadapi tantangan besar untuk bisa bergabung dengan tim. Namun, pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, menyarankan alternatif lain yang tak kalah mentereng. Salah satu nama yang disebut adalah Cyrus Margono, penjaga gawang berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Menurut Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, Cyrus bisa menjadi solusi jika proses alih status Paes tidak selesai tepat waktu. Di kanal YouTube-nya, Bung Ropan mengatakan, sebenarnya STI masih bisa memanggil Cyrus Margono. Toh, dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan tersedia. Harus diberi kesempatan, saya pikir, buat Cyrus. Namun, semua tergantung kepada STI, karena dia kan yang bertanggung jawab dengan tim ini. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berada di grup yang sangat menantang, yaitu Grup C bersama Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Pertandingan pertama akan dilangsungkan pada 3 September 2024 di kandang Arab Saudi. Dengan tantangan seberat ini, keberadaan kiper yang tangguh seperti Cyrus Margono sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan tim. Cyrus Margono sendiri telah menunjukkan performa yang impresif bersama Panathinaikos B di Liga Yunani. Performa Cyrus Margono di Panathinaikos B menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selain itu, pengalaman bermain di luar negeri memberikan Cyrus wawasan dan teknik yang lebih matang dibandingkan dengan pemain lokal lainnya. Gelandang serang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mengaku bakal menyambut baik pemain-pemain anyar yang membela pasukan Garuda. Seperti diketahui, gerbong naturalisasi untuk pemain keturunan atau pemain diaspora masih dibuka PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Teranyar adalah PSSI sudah mendapatkan pemain muda, Jens Raven, yang kini sudah menjadi WNI. Selain itu, ada Ole Romeni yang kabarnya masuk radar dan akan segera diproses perpindahan kewarganegaraannya. Kini, menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Shin Tae-yong akan fokus menambah kekuatan timnya. Lini depan jadi sektor yang akan segera dibenahi karena sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki penyerang yang haus gol. Marcelino Ferdinand menyambut baik saat ada pemain yang bergabung ke timnas Indonesia. Menurutnya, itu akan jadi hal positif dan menambah kekuatan skuad Garuda. Tentunya, pemain tersebut harus memiliki kualitas demi membawa misi berat di timnas Indonesia. Kalau pemain barunya sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak? Itu juga baik untuk kita, kata Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMSK Deinze ini justru menilai hadirnya pemain baru akan membawa dampak positif di timnas Indonesia. Salah satunya dengan membuat persaingan antara pemain semakin ketat.
mereka akan coba menunjukkan kemampuan terbaiknya di sesi latihan. Hal ini tentunya membuat Shin Tae-yong akan memiliki banyak opsi pemain. Rumor soal pemain keturunan yang akan datang membela timnas Indonesia semakin santer. Bahkan Justinus Laksana atau Coach Justin menyebutkan ada 2 nama yang bakal bergabung. Timnas Indonesia masih belum akan berhenti menambah amunisi pemain keturunan untuk memperkuat kualitas. Apalagi kini skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana lawan-lawannya akan bertambah semakin kuat. Skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan bertemu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tambahan pemain keturunan anyar dianggap akan memperkuat timnas Indonesia untuk bersaing di grup neraka ini. Menariknya, Coach Justin belum lama ini membongkar 2 nama yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Mereka adalah Mace Hilgers dan Ole Romeni. Pasti akan ada tambahan pemain, tapi siapa kita tidak akan tahu. Yang gue dengar 2 atau 3 pemain, mungkin yang gue dengar Mace Hilgers akan gabung, Ole Romeni akan gabung, gue nggak tahu lagi siapa. Kita tunggu aja, kita beri kepercayaan kepada Shin Tae-yong dia. Yang tahu pemain apa yang dia butuhkan, kita lihat, kata Coach Justin. Nama Mace Hilgers dan Ole Romeni bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebab keduanya memang santer dirumorkan dengan timnas Indonesia. Bahkan Mace Hilgers sempat ingin diproses naturalisasi di era Jordi Amat. Sedangkan Ole Romeni mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggett, ternyata masih menjaga komunikasi dengan PSSI, meski belakangan dipinggirkan pelatih Shin Tae-yong. Hal itu diungkapkan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Menurutnya, federasi akan tetap berkomunikasi dengan para pemain berpaspor Indonesia. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Baggett, kata Yunus Nusi. Nasib Elkan Baggett di timnas Indonesia sebelumnya menjadi spekulasi setelah tak dibawa Shin Tae-yong untuk 2 laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Keputusan Shin Tae-yong muncul tak lama setelah Elkan Baggett tidak mengindahkan panggilan sang pelatih untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Saat itu Shin Tae-yong mengisyaratkan kesal dengan Elkan Baggett. Dia meminta awak media untuk mencari tahu sendiri apa alasan BI Ipswich Town itu tak memenuhi panggilannya. Di tengah situasi tak menentu, PSSI memastikan tetap berkomunikasi dengan Elkan Baggett. Sang pemain pun berkesempatan kembali dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Pasalnya, timnas Indonesia akan kehilangan Justin Hubner yang mendapat akumulasi kartu di putaran kedua. Slot kosong itu bisa diisi oleh Baggett, yang juga memiliki kaki terkuat kiri. Kiper FC Dallas, Martin Paes telah resmi menjadi WNI pada April 2024. Namun, hingga saat ini dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya, kiper berusia 22 tahun itu masih terganjal aturan FIFA. Paes pernah membela Belanda U21 kala usianya sudah menginjak 22 tahun. FIFA punya aturan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia meskipun sudah WNI. PSSI terus memperjuangkan Paes di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Menurut PSSI, peluang Paes membela timnas masih ada, meskipun hingga saat ini belum ada tanda-tanda Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Di satu sisi, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani memberikan kabar baik. Dia menyebut, Paes sebenarnya bisa saja memperkuat timnas Indonesia tanpa harus ke CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Menurut Hassani, masalah Maarten Paes masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, kata Hassani.